Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ibu-ibu sehat semuanya? Bagus, saya tahu dari suaranya. Suaranya kencang banget, Bu. Ini kedengeran sampai bundaran HI suara ibu semua. Yang di rumah juga jadinya melek, seger ya, Bu ya. Pada ngantuk nggak? Benar. Nanti kita buktikan ya, Bu ya. Kalau ada yang begini-begini palanya, tuh. Awas ya, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan semangat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan acaranya selesai. Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Saya mau absen dulu ya, tolong ibu-ibu senyumannya pasang yang paling manis untuk keluarga di rumah, untuk pemirsa di rumah. Senyumnya seperti apa? Saya akan, dan Ustadz Danu akan contohkan. 1, 2, 3. Gitu Ibu ya. Maju Salim Nurul Hikmah, Cipeje, Wetan, Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Taklim An-Nabawi Karanglayung, Indramayu. Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Pagak, Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Majelis Taklim Al-Hidayah Kalisapu, Slawi, Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapaknya silakan Pak berdiri ucapkan salam Pak. Mana bapak-bapaknya mana coba? Oh itu, oh ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, Bapak-bapak sudah di Siraman Kolbu. Oleh-olehnya lucu-lucu ini ya. Ini kursi Bu ya ini Bu ya? Kursi dibalik diisi makanan. Kenapa nggak meja belajar Bu? Nggak, masuknya biar masak makanannya biar masuk lebih banyak gitu. Iya ya. Bagus. Si Kunti lagi senyum-senyum tuh. Karena dia selfie sama lebah. Mari kita tetap tersenyum walau sedang tertimpa musibah. Tema kita pagi hari ini di Siraman Kolbu adalah tersenyumlah walau sedang susah. Gimana senyumnya, Bu? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita saat ini adalah tersenyumlah walau sedang susah. Ngeri malahan ya. Iya, maksudnya adalah jangan dibikin kelihatan selalu bersedih. Jadi tersenyumlah walaupun sedang susah. Sebenarnya yang menyebabkan sesuatu menurut kita susah itu sebenarnya adalah ujian yang harus kita hadapi. Ujian dari Allah yang harus kita hadapi. Ibu sering susah menghadapi suami enggak? Wah kenceng banget suara. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah itu ujian ibu ya. Harus diselesaikan dengan baik-baik dengan suaminya. Kenapa ibu jangan gerutu, ibu jangan emosional. Ibu milih suami atau ibu dipaksa nikah sama suami? Milih suami ya? Nggak dipaksa kan? Kenapa ngerutuin terus suami? Makanya kalau persoalan sehari-hari di rumah tangga itu ujian yang harus dihadapi. Kalau persoalan itu dihadapi dengan syariah yang baik, ibu kan sering datang ke pengajian nih. Kalau datang ke pengajian jangan main HP, jangan ngerumpi. Nanti kalau ustadznya itu memberikan ceramah yang baik untuk keluarga, ngerti. Yang harus dikerjakan itu tahu, ya. Nah inilah yang harus kita ketahui, bahwa
Suami ujian istri. Istri ujiannya suami. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Nah, ini Allah bertanya kepada kita yang mendapatkan ujian. Jadi dalam mendapatkan ujian ini kita harus tahu semata-mata ujian itu dari Allah dan untuk menguji keimanan kita. Kalau kita tidak sabar, kita emosional, nggak lulus ujian kita. Ya, apalagi kalau umpamanya kita harus pahami nih, bahwa oh iya ya, ini suami saya pilih besok itu kalau bisa saya mau ketemu sama suami saya di surga ah. Nah, kalau sudah ada cita-cita seperti itu saya anggap cita-cita ya. Bagus sih cita-citanya ya Bu, tetapi harus diikutin dengan cara-cara yang baik, Islami, ya. Salah satu contoh mau cara yang baik adalah nanti saya akan teruskan kembali. Nanti mau diterusin lagi. Sekarang saya minta ibu-ibu senyumnya mana coba? Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Masih dengan tema kita pagi hari ini, tersenyumlah walau sedang susah. Ya, Pak Ustadz, dilanjut silakan. Iya, kita harus memahami kenapa kita tidak menganggap ujian itu kalau bisa itu menyusahkan kita, jangan ya. Terima aja, ikhlas karena Allah Ta'ala, entah itu ibu lagi dapat amplop, itu ujian juga. Amplop itu ujian, kenapa amplop itu isinya uang, nggak akan isinya itu utuh. Pasti akan berkurang, betul nggak Bu? Jadi ya ujian ya, amplop ini ujian, isinya uang. Sekali, bukan sekali, setelah baca hamdalah yang harus dikuatkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Pasti akan berkurang ya. Nah itu harus kita syukuri ya. Dalam arti ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Tapi yang harus kita ketahui adalah kalau memang masalah itu kita merasa tidak mampu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Dan itu diceritakan 2 kali oleh Allah Ta'ala. Berarti sebenarnya kalau kita mendapatkan kesulitan, selama kita ikhlas aja, kesulitan itu akan selesai oleh Allah Ta'ala. Dan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Kemudahan itu apa? Kalau kita memang mau berpikir tentang kesulitan tersebut, cara-cara menyelesaikan kesulitan tersebut, ya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan menyelesaikannya. Nah, kalau sudah begitu, kenapa kita harus sedih? Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus uring-uringan? Kenapa kita harus pulang ke rumah orang tua? Kalau kita sedih yang mendalam ketika ada masalah atau musibah, walaupun kita tahu ada kemudahan, itu nafsu Pak Ustadz berarti ya? Ya itu emosional dari nafsu, ya emosional dari nafsu. Karena memang sebenarnya kita harus tahu bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Allah sudah menceritakan seperti itu, walaupun ayat itu sebenarnya untuk Rasul Muhammad ya. Tetapi semua itu pasti itu kita akan dapatkan. Contoh umpamanya, kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu tidak terlalu besar. Ya. Tetapi kenapa Allah itu memberikan sesuatu timbal baliknya besar. Nah itu kan sebenarnya semata-mata karena Allah Ta'ala aja. Ya. Kalau kita belajar itu menerima dengan lapang dada semuanya, ujian, entah itu musibah. Apalagi kalau musibah. Musibah itu harus kita lihat bukan dari sisi iman kita. Musibah itu kita lihat dari sisi dosa-dosa kita. Seorang yang sakit kepala itu gimana caranya kita bisa mengetahui bahwa oh misalnya sakit kepala udah 5 tahun nggak pernah sembuh Ustadz. Lah ini berarti ada sesuatu yang nggak beres. Bisa aja dulunya sering berpikir yang tidak baik kepada orang tuanya umpamanya. Berpikir yang suuzon kepada suaminya umpamanya. Nggak taunya pada waktu setelah ditanyain betul. Nah akhirnya disinilah kita pahami bahwa musibah itu pun adalah ujian yang harus kita kerjakan. Musibah, kemudian kita kerjakan apa? Yaitu taubat pada Allah Ta'ala dan jangan diulang lagi. Nah itu berarti kemudahan untuk mendapatkan tingkatan iman di hadapan Allah Ta'ala. Begitu ya Bu? Mudah-mudahan manfaat.
bagi kita dan mudah-mudahan kita bisa menjaga jangan sampai ada kemarahan belajar. Jangan sampai ada kemarahan ataupun gerundel dalam menerima semua ujian dari Allah Ta'ala. Insya Allah. Amin. Allahu a'lam. Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu nih, masih semangat nggak Bu ini Bu? Masih semangat? Masih. Yang satu ini mudah-mudahan bisa membuat kita lebih seger lagi. Ini orangnya nyentrik, energik, asik, dan Unik. Dan orang ini selalu tersenyum, walaupun susah, nggak susah senyum aja terus ya. Kita sambut ini Ustadz Munawir Ngacir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bingung aku bingung, hatiku sedih sekali. Tiada ketentraman dalam rumah tangga ya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Aduh, alhamdulillah Wafik. Bingung melulu, Mak. Wih, bingung mulu. Di sini udah nyampur, bingung, ngantuk di sini Ustadz. Ya Allah. Ustadz, ini tema kita bagus nih. Iya, apa? Tersenyumlah walaupun sedang susah. Gimana Susah coba? itu. Lanjut coba gimana caranya? Sekarang. Ya kemarin nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Para pemirsa di seluruh tanah air, insya Allah mudah-mudahan dalam pagi yang penuh keberkahan ini semuanya pada ngaji. Insya Allah ngatur jiwanya biar biar jiwanya bangun. Bangunlah jiwanya, badannya untuk tua. Nah, udah Bu. Ya Allah. Ya Allah. Tua maksudnya tingkatkan iman dan Lah iya maksudnya, ini pengajian pagi-pagi kan? Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio ini insya Allah calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Ya Robbal, ya Robbal. Nah iya orang tahu bagi-bagi ngantuk sambil ngantuk begini, ya Allah. Nabi mengatakan begini, Bo. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, basmatuka wajhi akhika sadaqah. You understand? Senyumlah dengan wajahmu, dengan saudaramu, yaitu semuanya adalah sodak. Tapi jangan terlalu diumbar. Ya, jangan terlalu Nah, ketawa. Begitu pulang dari sini, ketawa melulu kan repot. Lah iya, senyum buat apa? Senyum buat buat saudara. Jangan main sembarangan senyum. Lah ntar begitu nggak kenal senyum-senyum ini ditanyain. Itu senyum mulai kapan sih? Kan begitu. Nih. Sodakoh, karena kalau misalkan senyum itu, saya misalkan sodakoh itu identik dengan yang spesifiknya adalah infak. Yaitu kalau infak kembali kepada harta, kemudian makanan, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan senyum, ada sodakoh,
ini adalah sebagai amalan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mempraktekannya? Kepada keluar. Jangan suka cember, jangan suka cembet, jangan suka mereng. Ya biasanya kan ibu-ibu kalau merengut kurang lah duit semuanya. Allah ya Karim. Alhamdulillah. Lah kurang duit alhamdulillah. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan insya Allah nih pertama senyum buat suami, buat anak-anak. Insya Allah menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Alhamdulillah. Kuntul baris terbang ke Cilacap. Burung perenjak sedang terbang-terbang. Nah, itu nama burung ya, Bu ya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan seger ya Bu ya. Kalau orang susah tuh, kalau susah sedih nggak Bu? Lagi susah sedih nggak? Sedih ya. Kalau lagi susah itu suka sedih. Kalau sedih itu suka susah. Karena la tahzan innallaha ma'ana. Ya jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Mudah-mudahan ibu-ibu jamaah di sini, pemirsa di rumah juga selalu bisa tersenyum walaupun dalam keadaan susah. Senyum di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat.